Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Di sini sudah ada 53 mahasiswa. Dan berapa ya harusnya ya? Hampir 70 ya. Ini banyak yang belum bergabung. Mudah-mudahan teman-teman yang lain akan segera bergabung. Dan mungkin teman-teman yang di sini ada yang kabar temannya belum gabung, ini kesiangan ya. Boleh dikabari, ditelepon untuk kita bisa segera bergabung. Baik, terima kasih. Pagi ini hari Jumat, insya Allah mudah-mudahan menjadi hari yang berkah. Kita awali dengan pengabuh ini dan semoga kegiatan kita pagi ini belajar menuntut ilmu itu bisa dicatat sebagai amal kebajikan ya, berbagi ilmu. Kita diskusi di sini ya. Baik, minggu lalu kita sudah bahas ekonomi sumber daya hutan, di mana kunci dari pengelolaan sumber daya hutan dengan asumsi bahwa hutan ini sumber daya utamanya adalah kayu, begitu ya. Kunci utamanya adalah bagaimana kita menentukan tahun umur dari pohon kapan kita harus tebang, begitu ya. Di mana ada beberapa model, begitu ya, kalau nggak salah ya, ada 3 model. Yang pertama adalah model MSY, gitu ya. Dimana model MSY ini hanya mempertimbangkan kapan pohon ini mencapai apa apa volume yang maksimal gitu ya berdasarkan pertumbuhan gitu ya dan apa umur secara kematangan gitu ya atau yang kita sebut umur masa tebang gitu ya. Kemudian bahwa tentu saja di dalam pengelolaan hutan ini ada variabel-variabel lain yang mesti kita pertimbangkan ya, tidak hanya berdasarkan volume karena memang dalam manajemen kehutanan ini biasanya kita juga mempertimbangkan variabel-variabel lain ya, seperti variabel suku bunga, kemudian harga dari kayu itu sendiri ya di pasar itu lagi bagus atau tidak dan variabel-variabel lain yang kita pelajari di minggu lalu ya kemarin banget gitu ya. Nah, sehingga memang di dalam model pengelolaan sumber daya hutan ini ada yang kemudian mencoba untuk menginternalisasi ya variabel suku bunga di dalam perhitungannya ya ada 2 model yaitu model Fisher ya yang berasumsi bahwa sumber daya hutan ini dikelola satu kali saja begitu ya tanam kembang selesai. Nah, tetapi kan bahwa investasi itu tidak hanya investasi dalam perbaikan pohonnya ya, investasi dalam kita menanam bibit sampai tebang, tetapi di sana juga ada biaya-biaya investasi untuk pembukaan lahan, untuk perizinan dan lain sebagainya, sehingga kemudian placement ini mencoba menyempurnakan ya, walaupun sebenarnya memang masih banyak juga ya. Placement juga ini kan pengelolaan yang lestari begitu ya, model ongoing forest, di mana yang diasumsikan sebagai investasi itu bukan pohonnya saja, tetapi juga lahan. Ya, sehingga ada istilah model ongoing forest atau pengelolaan hutan yang terus menerus. Tetapi ini sekali lagi hanya menginternalisasi suku bunga, ya. Tetapi ternyata bahwa tidak hanya suku bunga ya, bahwa di dalam pertimbangan apakah kita akan cenderung untuk eksploitasi saat ini atau kita keep begitu ya sampai jangka yang lama, itu ada banyak variabel gitu ya. Itu teman-teman sudah pelajari di minggu ke-10 kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas satu tools yang cukup penting saya rasa ya di dalam pengambilan kebijakan. Apakah kita akan melaksanakan kegiatan eksploitasi atau tidak gitu ya di dalam analisis
manfaat dan biaya. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah ikut studi kelayakan bisnis? Coba raise hand, saya pengen tahu. Raise hand, coba untuk yang sudah ikut studi kelayakan bisnis, Mas Reisha aja. Ada yang lain? Mas Ari Surya, Ari Indra, Mas Subhan, Mbak Talita sudah ikut? Yang lagi baru 6, 5, 4. Ada lagi? Mbak Adelia sudah ikut. Oke, 11, 12. Berapa lagi? 14. Ada yang dari semester 3 atau 19? Sampai semuanya ya, 21. Oke, 22. Oke. Oke, berarti teman-teman pasti sudah sangat familiar ya dengan BC rasio. Betul? Oke, 27, 26. Oke, hampir semuanya ya. Sudah ikut studi kelayakan bisnis. Dan BC rasio ini kan sebenarnya juga sudah dipelajari juga ya sebenarnya di studi kelayakan bisnis. Kita sudah belajar di usaha tani gitu ya. Jadi sudah kebayang tuh BC rasio kan cuma kita analisis benefit kalau sudah ketemu tinggal kita bagi dengan cost-nya gitu ya, dimana cost ini ada variabel fixed cost, variabel cost gitu ya, ada biaya investasi dan seterusnya. Sudah selesai. Nah, berarti minggu ini sudah selesai uh, kuliahnya ya. Kalau kita mau bicara tentang BC rasio aja gitu. Oke, tapi di dalam skala yang lebih besar ya. Jadi kalau mungkin kalau kemarin teman-teman belajar di usaha tani tentang BC rasio atau kemudian belajar di studi kelayakan bisnis gitu ya, dimana kalau di usaha tani itu kan mungkin BC rasionya dari hasil kegiatan yang jangka waktunya di bawah 1 tahun gitu ya, sehingga kita tidak perlu melibatkan time value of money. Nah, kemudian kalau di studi kelayakan bisnis, kita bicara investasi dalam jangka yang panjang, lebih dari 1 tahun, dan di dalam analisisnya kita pahami ada konsep and value of money, bahwa uh, cost dan benefit yang kita peroleh dari sebuah bisnis itu tidak kita peroleh dalam tahun yang sama. Investasinya tahun ini baru kita dapatkan mungkin dicicil begitu ya, tahun ini dapat benefitnya keuntungannya sekian, tahun depan sekian, sampai ke umur ekonomis dari investasi kita ya. Kalau investasinya ada dalam bentuk mesin, biasanya kita ikutin umur ekonomis mesin gitu ya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun gitu ya. Nah, tetapi kalau di dalam studi kelayakan pemanfaatan sumber daya alam, kita tahu ini mainnya kita jangka panjang. Seperti tadi yang kita ceritakan ya, untuk hutan. Hutan ini kita mulai dari land clearing begitu ya, tanam, kemudian sampai menunggu kita sampai masa kembang gitu ya, itu kan membutuhkan waktu tidak sebentar. Untuk jati saja, jati emas itu mungkin 5 sampai 10 tahun gitu ya. Kemudian untuk jati kehutanan itu sampai 30-60 tahun. Belum lagi kalau yang misalnya galian ya atau tambang. Untuk galian C itu mungkin kita dapat izin mungkin sampai 10 sampai 20 tahun ya untuk galian pasir misalnya. Kalau kita ditambang itu konsesinya biasanya sampai 30, 50, bahkan kalau yang freeport itu sampai 100 tahun ya. Nah, tentu saja dalam perhitungan BC rasionya kita juga nggak bisa pakai metode yang biasa ya. Benefitnya kita hitung, costnya itu langsung kita bagi. Artinya kita harus melibatkan view dari time value of money gitu ya. Nah, itu selesai sebenarnya. Apakah sudah selesai? Nanti.
ada tantangan-tantangan tersendiri dalam kita melakukan analisis benefit cost ratio dalam pengelolaan sumber daya alam. Kita mulai saja ya, saya coba share screen. Nanti kalau ada yang kurang paham, teman-teman bisa langsung potong saja ya. Tidak perlu raise hand, langsung dipotong. Izin interupsi dulu gitu ya. Agak lewat ya ini ya. Baik, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Dan teman-teman mohon nanti menyimak, nanti di tengah perjalanan mungkin saya akan share kode QR untuk presensi ya. Jadi mungkin tidak akan saya tayangkan terus menerus atau di ayat saja, tetapi waktu nanti di tengah ada kode presensi yang ditayangkan, mohon teman-teman menyimak. Kemudian kalau ada kesulitan, misalnya nggak bisa, teman-teman bisa screenshot bukti kehadiran untuk bisa ditembuskan ke saya begitu ya. Bu, saya hadir nih tadi nggak bisa presensi. Baik, jadi kita akan belajar kembali tentang BC rasio, analisis manfaat biaya, tetapi dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam. Di mana kita ketahui kemarin bahwa sifat sumber daya alam itu sebagian besar bersifat open access. Jadi dia bisa menjadi public goods, pure public goods, atau dia menjadi common resource, ya sumber daya milik bersama. Di mana dalam pengelolaan sumber daya yang bersifat open access itu akan menimbulkan banyak dampak atau yang kita sebut sebagai eksternalitas dalam pemanfaatan sumber daya. Ya, di mana eksternalitas ini seringkali tidak terinternalisasi dalam perhitungan perekonomian dalam pemanfaatan sumber daya. Ya. Nah, sedangkan kita pahami bahwa sumber daya alam itu merupakan bagian dari kekayaan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga harus dipastikan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam ini tujuan akhirnya adalah kesejahteraan publik, begitu ya. Nah, sehingga kriteria pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumber daya tadi ya, kita mempertimbangkan apakah manfaatnya itu akan lebih besar dibanding dengan biaya yang perlu dikeluarkan. Ya, kalau lebih besar manfaat kita lanjut, kalau tidak berarti kita tidak lanjut. Nah, tetapi konteks dalam perhitungan manfaat dan biaya itu bukan orientasinya adalah perusahaan atau proyek, ya, tetapi kita mempertimbangkan apakah pemanfaatan sumber daya alam ini memberi manfaat secara publik atau tidak. Nah, jadi ya, apakah manfaatnya ini lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan biaya yang dibebankan secara publik. Jadi kita agak switch sedikit ya. Kalau kemarin kita bicara di konteks bisnis, dimana kalau bisnis ini biasanya kita manfaatnya itu orientasinya adalah profit gitu ya. Nah, kan kita sering kali itu biaya manfaat dalam usaha misalnya ya, pengolahan kedelai menjadi tahu misalnya pabrik tahu begitu ya, maka manfaat itu sama dengan jumlah penjualan kali harga produk, harga penjualan dikurangi dengan
total cost gitu kan, itu manfaat. Nah, apa bedanya manfaat dengan profit? Mungkin teman-teman, keuntungan ya. Ada yang bisa jelaskan apa bedanya? Mbak Elsa, ada nggak Mbak Elsa? Di sini Mbak Elsa Ayuni Alania. Ada Mbak Elsa. Apa ada yang tahu? Apa bedanya antara keuntungan dengan manfaat? Apa bedanya profit dan manfaat? Mas Subhan. Ya, Mas Subhan. Ada? Wah, ini jangan-jangan saya ditinggal ngopi ini. Mas Guntur, ada nggak Mas Guntur? Guntur Samboja. Ibu izin Iya, menjawab. boleh. Ya, coba dulu. Kalau keuntungan itu kayak hasil positif atau kayak selisih nilainya gitu. Kalau misalnya Hmm. manfaat itu kayak dampak positif yang didapatkan atau yang dirasakan gitu sama pihak-pihak terkait gitu. Betul, betul, betul. Kalau dari Mas Guntur, makasih ya Mbak Mia ya. Mas Guntur gimana? Kalau keuntungan itu Hmm. selisih selisih antara total penerimaan dengan total biaya produksi gitu Bu. Hmm. Oke, Uh, kalau manfaat? Masih berkaitan dengan nilai ekonomi gitu. Kalau Hmm. manfaat itu kayak cakupannya tuh luas gitu Bu. Hmm. Bisa Luas berupa apa? lingkungan Hmm. sosial begitu. Terus Betul, juga nilainya tuh gak bisa diukur dengan uang aja gitu Bu. betul, betul. Jadi sudah betul semua ya. Jadi sudah paham ya kayak. Nah, jadi perbedaannya ya, kalau manfaat itu tidak selalu di dalam bentuk uang, gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara profit, berarti kita bicara bisnis, gitu ya. Orientasinya adalah tadi keuntungan yang diperoleh dari kegiatan eh, bisnis. Nah, ya, di dalam hal ini biasanya konteksnya adalah finansial. Ya tadi ya, kalau kita bicara profit, berarti tadi kita bicara tentang keuntungan dari sisi usaha yang berapa jumlah penerimaan dikurangi dengan pendapatan gitu ya. Nah, tetapi kalau kita bicara manfaat, di mana kita tadi manfaat ini tidak selalu di dalam bentuk uang. Karena manfaat ini bisa juga dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dalam bentuk non-ekonomi. Jadi tadi yang dijelaskan Mas Guntur ya, bahwa manfaat ini bisa berupa tingkat apa misalnya kepuasan ya di dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Contoh misalnya ya, ada teman-teman yang cowok-cowok nih biasanya hobi banget motif motor atau mobil begitu ya. Nah, kalau kita lihat eh, pasti costnya ini gede banget begitu ya dibanding dengan manfaatnya kalau kita bicara dari aspek finansial begitu ya. Tapi gede banget lah yang namanya apa knalpot begitu ya udah bagus-bagus didesain ya sama pabriknya itu kan kalau bisa yang perancangnya itu pasti sudah pakar banget ya masih tetap dimodif lagi diganti pakai apa knalpot sih mobil yang macam-macam apa gitu ya itu nggak cukup 5 juta kadang-kadang 5 juta beli helm sampai 2 juta begitu ya kalau dipikir ya, padahal fungsinya juga akan sama juga begitu ya. Nah, tetapi kepuasannya akan berbeda gitu ya. Nah, demikian juga di dalam pemanfaatan sumber daya alam bahwa manfaat yang diperoleh itu tidak selalu melulu tentang keuntungan. Nah, apalagi ini tadi yang kita bicara tentang kebijakan pabrik, di mana pengelolaan sumber daya alam biasanya akan berdampak secara luas terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Jadi contohnya tadi ya, seperti galian C. Galian C ini pasir ya, biasanya ya, umumnya ada pasir. Nah, seperti yang terjadi di Parung kemarin kan sempat ramai ya, yang teman-teman Jawa Barat diskusikan bahwa di dalam
kalau kita bicara profit, maka kita bicara keuntungan dalam bisnis pasir, pengalian pasir. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk beli truknya, kemudian tenaga kerja untuk penggaliannya, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Tapi diselisihkan dengan penerimaan, berapa kubik atau berapa truk yang dijual dikalikan dengan harga. Nah, itu yang disebut dengan profit. Tapi kalau bicara manfaat ya, dalam pengelolaan sumber daya alam, kita bicara tentang kemanfaatan publik, di mana manfaatnya itu tidak melulu dari PAD. Dari sisi pengelolaan ini kita bicara PAD biasanya dari sisi kacamata kewilayahan ya. Apakah galian C ini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat? Ya, ternyata bahwa adanya galian C ini selain tadi satu, kita dapat PAD gitu ya, dari pajak dan retribusi. Ya, yang truk yang keluar, ini nanti satu truk masuk ke penerimaan daerah sekian juta katakanlah gitu ya. Kemudian bahwa ini akan membuka lapangan kerja gitu ya. Kemudian apalagi perekonomian di kawasan itu akan kemudian meningkat begitu ya, karena nanti ada peluang untuk usaha buka warung makan, kemudian dan seterusnya gitu ya, ada efek dominonya begitu. Nah, tetapi juga selain tadi memberikan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang lebih luas, bahwa ini juga dampaknya ada banyak yang kemudian harus ditanggung oleh masyarakat sekitar. Satu, jalannya nggak cepat rusak, begitu ya, karena jalanan rusak, kemudian risiko keselamatan berlalu lintas juga semakin meningkat ya. Disebutkan bahwa sepanjang dibukanya galian C di Parung itu sudah menelan sekian ratus jiwa meninggal dunia ya akibat kecelakaan. Ya, karena jalannya jelek menghindar ketemper misalnya ya, aduh belum lagi yang luka-luka. Nah, artinya apa tadi ya, keselamatan, kenyamanan, kemudian apalagi selain jalan rusak, tingkat erosi juga pasti akan tinggi. Nah, kalau kita bayangkan galian C katakanlah ini ada di hulu sungai, nah maka kemudian akan banyak dampak yang akan terjadi. Satu, tingkat kesapan pasti menurun. Kemudian runoff menjadi tinggi, akibatnya erosi meningkat. Nah, kalau erosi meningkat, maka kemudian kalau di bawahnya ada kawasan katakanlah pertanian, gitu ya, sawah misalnya. Nah, maka kalau misalnya alirannya masuk ke sawah, erosinya tinggi, seperti yang terjadi di kalau nggak salah di Jawa Tengah begitu ya. Pada saat hujan tinggi, di atasnya ada galian C, maka kemudian yang masuk ke dalam sawah adalah lumpur karena tadi ya erosinya tinggi. Sehingga pada besok harinya di tanah gitu ya, sawahnya itu bukan kerendam air, tapi kerendam lumpur. Ya, jadi nggak gagal panen ya, akibat galian C. Kemudian belum lagi kalau misalnya di bawahnya ada bendungan, misalnya kayak bendungan Karian ya, aliansinya ada di hulu Sungai Ciicin misalnya. Nah, maka kemungkinan yang terjadi adalah terjadi pendangkalan. Nah, padahal dam atau bendungan ini biasanya dirancang punya umur bendungannya gitu ya. Umur bendungan biasanya dirancang sampai 100 tahun. Nah, tetapi akibat pendangkalan ya, karena tadi kalau erosi artinya kan beban lumpur yang dibawa gitu ya, istilahnya yang larut begitu ya, menjadi tinggi pada saat terjadi penurunan kecepatan air, maka kemudian dia akan terurut dan mengembang gitu ya. Nah, ini akan mengakibatkan pendangkalan di kawasan bendungan, contoh di Karian gitu ya. Yang tadinya dirancang 100 tahun jadi cuma 50 tahun. Padahal ini udah investasinya dalam nilai yang tidak sedikit gitu ya, berapa triliun. Nah, harusnya 100 tahun jadi 50 tahun. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian perlu kita masukkan ya di dalam perhitungan
cost benefit ratio dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi sedikit diperluas begitu ya, cakupan dalam perhitungan cost benefit analysis, di mana kita mencoba memasukkan tadi biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat maupun manfaat yang ditanggung masyarakat akibat dari pemanfaatan sumber daya alam. Oke, kalau gitu udah selesai sebenarnya ini. Ada pertanyaan nggak? Oke, sambil ini mungkin ini ada QR presensi kita hari ini untuk kelas A yang ada di sebelah kiri, untuk kelas F untuk yang sebelah kanan dipersilakan mungkin bisa screenshot dulu. Ini dibuka pakai silakan ya, jangan pakai juga ya. Sudah, nanti kita ini lagi kita tayangkan lagi. Baik, jadi tadi ya bahwa dalam mengambil keputusan tentang kebijakan pengelolaan sumber daya alam kita harus extend analisis. Jadi analisis biaya manfaat yang diperluas ya dengan cara tadi mengidentifikasi manfaat yang diperoleh dan biaya yang diperoleh termasuk juga dampak eksternalitas. Mana eksternalitas ini kan tadi ya beban yang harus ditanggung oleh masyarakat akan diterima oleh masyarakat dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Di mana nanti kita pertimbangannya adalah keputusan apakah ini memberikan peningkatan kesejahteraan atau sebaliknya. Kemudian di dalam penggunaan BC rasio analisis biaya manfaat ini yang banyak dilakukan oleh kita ya, itu kita lakukan analisis kelayakan dan menggunakan data resource. Sebenarnya ini kurang tepat ya, karena ini sebenarnya lebih ke evaluasi ya, kelayakan. Nah, kalau evaluasi kelayakan bahayanya kalau data itu sudah dilakukan, apakah bicara tentang tapi bisnis saja. Begitu dimasukkan dan rasionya kurang dari 1 gitu. Nah, maka kasih tahu Bapak yang rekomendasi kalau gitu ditutup aja Pak, karena tidak layak dilanjutkan. Padahal udah 10 tahun begitu ya. Nah, jadi mungkin harus hati-hati ya di dalam kita melakukan analisis biaya manfaat ya untuk studi. Jadi akan berdampak jika kita berikan solusi ya, apakah itu dengan katakanlah ya, ternyata pabrik tahu ini berencana untuk memperbaiki atau mengganti teknologinya ya dari yang tadinya manual dengan mesin mekanisasi katakanlah dalam produksi tahu biar tahunya itu masuk standar ekspor misalnya ya bisa ya dengan pembelian mesin, maka kemudian ini bisa kita lakukan evaluasi ya terhadap kelayakan investasi upgrading teknologi misalnya. Nah, itu akan lebih menarik sebenarnya ya. Nah, itu yang kita sebut dengan ex ante. Jadi ex ante ini adalah dilaksanakan sebelum ya kegiatan itu dilakukan, ada investasi itu dilakukan ya. Sedangkan kalau yang ex post itu adalah untuk melakukan evaluasi
evaluasi. Jadi review aja ya dari kegiatan ini kira-kira sudah efisien atau tidak, sebenarnya lebih ke sana ya, tidak efisien atau tidak dalam pemanfaatan modal gitu ya. Nah, jadi tetapi kalau di dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya kan ini biasanya arahnya ke eksploitasi ya sumber daya alam. Jadi ini seharusnya sudah dilaksanakan sebelum kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ini dilakukan. Nah, inilah maka kemudian di dalam studi kelayakannya, kelayakan itu kan tidak hanya dari aspek ekonomi saja ya, di mana dari aspek ekonomi kita bisa melakukan tadi studi kelayakan benefit cost analysis, tapi juga di dalam kelayakan ini juga mencakup kelayakan secara ekosistem, apakah kegiatan ini akan berdampak besar terhadap kerusakan ekosistem atau tidak. Kemudian juga dari aspek sosial. Nah, maka biasanya secara komprehensif begitu ya, studi kelayakan ini salah satunya adalah melalui kegiatan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Gitu ya, di mana studi kelayakan melalui AMDAL ini di dalamnya biasanya akan kita fokuskan pada 3 hal, yaitu biasanya ada aspek ekosistem atau kita biasanya sebut sebagai aspek biofisik ya, biologi dan fisik ya. Jadi bagaimana katakanlah tadi ya, contohnya adalah galian C di ujung hulu sungai ujung misalnya ya, maka kemudian apakah galian C ini berdampak terhadap katakanlah satu tadi ya kerusakan terhadap pasti merusak ya tutupan lahan ya, berapa jumlah pohon yang hilang ya. Kalau di Kalimantan atau di kawasan pedesaan ya, kehilangan terdapat pohon sekian terdapat itu tidak terlalu dampaknya atau tidak terlalu penting lah gitu ya, karena pohon itu ya biasa banyak gitu ya. Tapi kalau kita bicara di seperti beberapa wilayah seperti di Jakarta, pohon apapun gitu ya, pohon apapun jika sudah melebihi diameter sekian, maka jika ada penebangan, maka si penebang ini ya, orang yang menebang karena ada kegiatan proyek atau pembangunan rumah atau apapun, itu harus mengganti dengan 5 terdapat pohon yang lain. Jadi kalau sudah menebang satu, maka dia wajib menanam pohon dengan jenis yang sama di tempat lain, 5 pohon. Itu diatur dalam perda gitu ya. Kemudian tadi dari ekosistem ada kehilangan, ada kehilangan hayati, berapa jumlah pohon yang ditebang, apakah ada di sana ada fauna yang dilindungi, atau misalnya ada alam Jawa atau mungkin ada yang lain ya gitu ya. Nah, kemudian dari aspek fisik misalnya ini akan berdampak terhadap tadi misalnya pemanfaatan erosi. Ya, erosi ini biasanya akan diukur dengan TDS ya, total dissolved solid begitu ya, berapa jumlah padatan yang terlarut di dalam air gitu ya, yang air sungai biasanya ya. Nah, maka itu kemudian dihitung. Kemudian tadi pendangkalan, pendangkalannya ini terjadi berapa senti per tahun misalnya, itu harus semuanya dihitung ya, diidentifikasi, dikuantifikasi. Jadi dihitung berapa jumlah, misalnya erosi berapa meter kubik per tahun jumlah yang tererosi, tanah yang hilang gitu ya dari lokasi penambangan atau galian dan seterusnya gitu ya. Itu dari biofisik. Kemudian dari aspek ekonomi itu dengan cara itu tadi menghitung berapa misalnya peningkatan PAD, peningkatan pendapatan masyarakat, kemudian internalisasi biaya eksternal dan seterusnya.
Kemudian dari aspek sosial dan kesehatan masyarakat biasanya, bahwa galian C ini tadi ya, dampak lain atau misalnya meningkatnya resiko misalnya ya, resiko kecelakaan. Nah ini meningkatnya ancaman ya dari tingkat keselamatan berlalu lintas. Kemudian apalagi menurunnya tingkat kesehatan masyarakat di sepanjang jalur pengiriman bahan galian ya, karena debu pasti ya menguap galian pasir itu pasti ceceran tanah dan lain sebagainya itu pasti banyak dan debunya pasti akan meningkat sehingga biasanya ispannya akan meningkat. Nah ini bagaimana cara, kemudian itu juga harus dikuantifikasi bagaimana kita menghitung dalam satuan tertentu untuk peningkatan ancaman. Nah kemudian bisa dihitung berapa tingkat kecelakaannya, terus dia tahu kehilangan nyawa, berobat karena kecelakaan. Nah ini satuannya harus dihitung berapa orang, berapa kerugian kerusakan kendaraan, kemudian kesehatan, biaya berobatnya, itu semuanya harus dihitung, dikuantifikasi. Ya, jadi tadi ya untuk Anda aspeknya geofisik, ekonomi, sosial kesehatan. Ya, jadi semuanya harus diidentifikasi. Jadi kalau Anda biasanya sampai kuantifikasinya saja. Nah, sedangkan benefit cost analysis ini adalah analisis lebih lanjut untuk memonetarisasi berapa manfaat dan berapa biaya ya yang harus ditanggung atau dirasakan oleh masyarakat sehingga tadi bisa menentukan apakah kegiatan ini akan dilanjutkan atau tidak perlu dilanjutkan ya. Nah sehingga memang kriteria pengambilan keputusannya ya tadi ya dosis rasionya lebih dari 1, nah maka ini layak. Nah tetapi masalahnya tadi manfaat dan biayanya itu bukan manfaat biaya dari kacamata bisnis ya, tetapi dari kepentingan publik ya. Nah ini bahaya kalau misalnya kepentingan publik itu dihitungnya seperti kita hitung-hitungan bisnis gitu ya. Kalau pemerintah itu tadi ya kacamatanya adalah bisnis, maka pemerintah akan menganggap bahwa masyarakat itu adalah konsumen, tempat mengambil keuntungan dari pemerintah. Nah ini kan bahaya begitu ya. Jadi sangat berbeda kacamatanya. Dan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan di dalam kita melakukan kegiatan analisis ini. Yang pertama adalah kita membangun asumsi dasar. Ya, seringkali karena ketidaklengkapan data, apalagi di Indonesia ini data itu luar biasa sulit ya. Kadang-kadang datanya lengkap tetapi formatnya berbeda satuannya, misalnya kayak data kabupaten kota dalam angka misalnya ya, itu sempat juga begitu pergantian mungkin kepala BPS ya, jadi formatnya kemudian laporannya berbeda sehingga perhitungannya itu menjadi terkendala ya, karena satuannya berbeda, kemudian pengelompokannya berbeda, misalnya kayak pada tahun sebelum tahun 2000 sekian gitu ya, itu antara kehutanan, pertanian, perikanan ya subsektor ya, kemudian itu bisa kita telusuri begitu ya angkanya. Kemudian sektor pertanian ada subsektor hortikultur, tanaman pangan dan seterusnya. Tetapi setelah tahun sekian ada yang kemudian digabung, pertanian saja, kemudian ada kehutanan gitu. Belum lagi antar provinsi berbeda. Ini contoh. Belum lagi kadang-kadang hasilnya itu banyak yang on-prem. Banyak data yang tidak tersedia. Contohnya seperti data curah hujan. Kalau kita bicara tentang erosi, biasanya kita perlu menghitung data debit sungai. Nah, data debit
Cuma ini biasanya dimodalkan dari data curah hujan. Harian kan ya, data curah hujan ini kita peroleh dari stasiun cuaca. Seringkali stasiun cuaca tertentu itu mengalami kendala karena kerusakan alat ukur. Ya, tetapi kan kalau kita sistem pengadaan barang dan jasa nggak bisa serta merta hari ini alatnya rusak, minggu depan sudah ada penggantinya, nggak bisa ya. Kadang-kadang hari ini rusak, kemudian dilaporkan ke atasan, diajukan pengajuan alat, nanti kemudian harus ke pusat ACC dari Kementerian Keuangan gitu ya, ditanggerkan dulu. Nah, tahun depan baru ada. Jadi selama kerusakan alat ini sampai ada penggantinya itu kadang-kadang sampai bulan atau 1 tahun gitu ya. Artinya di situ akan ada kekosongan data. Nah, kekosongan data ini kemudian perlu kita tambah sulam ya dengan proxy. Ada biasanya ya, ada proxy-nya dengan kita menggunakan data stasiun curah hujan yang paling dekat dengan stasiun hujan yang kita butuhkan datanya. Nah, tetapi kan dengan pendekatan ini kadang-kadang kita kan di sini jangankan beda stasiunnya, yang kadang-kadang beda kabupaten, beda kecamatan saja atau beda ini loh, beda desa begitu ya. Kita di kabupaten geser dikit ke Cicerem misalnya ya, atau ke alun-alun di kabupaten hujan lebat, di alun-alun udah nggak hujan lebat gitu ya. Sehingga memang ini seringkali menimbulkan tadi ya bias dari data-data yang diperlukan. Nah, padahal data-data dasar ini ya ini diperlukan untuk membangun asumsi dasar. Ya, dan seringkali memang ini membuat tadi seringkali kenyataan yang di lapangan itu jauh berbeda dari gambaran yang kita peroleh dari data. Contoh lain misalnya di beberapa penambangan ya, yang emas terutama ya, emas, nikel begitu ya, yang biasanya dia akan membuang limbahnya dalam bentuk air ya, jadi limbah dari hasil pemurniannya gitu, ini biasanya akan dibuang ke laut dalam dengan menggunakan pipa yang panjang begitu ya, sampai ke kedalaman tertentu nanti ditimbun di ceruk-ceruk di dasar laut. Nah, dengan asumsi bahwa di situ katakanlah seperti di Raja Ampat ya yang kemarin juga sempat ramai, bahwa itu pembuangan ini aman karena tidak ada arus keluar masuk ya dari laut terbuka ke teluk tersebut. Nah, jadi aman ini buat nimbun tiling. Tiling itu kan mengandung berapa logam berat yang berbahaya ya kalau kemudian masuk ke metabolisme tubuh ya, ikan apalagi orang ya. Nah, sehingga tadi asumsinya aman, tetapi begitu ternyata data itu diambil pada musim-musim tertentu. Nah, pada musim lain di mana arah angin itu datang dari katakanlah lain begitu ya, ternyata itu terjadi sehingga tadi dampaknya timbulan ini tidak kemudian terlokalisir gitu ya di teluk itu, tetapi terbawa sampai ke laut terbuka. Nah, ini karena tadi ketidaksempurnaan data ya, data dasarnya itu tidak lengkap atau tidak sempurna. Tantangan lain yang kedua adalah kita perlu memperluas tadi ya sudut pandang dari apa yang disebut biaya dan manfaat ya, karena kita harus tadi biaya yang dimaksud di sini, manfaat yang dimaksud di sini adalah manfaat sosial dan biaya sosial ya, dimana tadi ini harus mengikutsertakan ya, eksternalitas, karena eksternalitas ini kan menjadi kalau positif dia manfaat begitu ya, manfaat yang dirasakan jadi, kalau negatif eksternalitasnya dia adalah biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat secara luas. Nah, ini maka kemudian kita perlu mengekspand gitu ya cakupan dari apa yang disebut dengan biaya dan manfaat. Nah, ini juga menjadi tantangan sendiri. Artinya kita
harus, nah tadi kalau misalnya contohnya galian C ya di hulu Sungai Cibuku, maka apakah dalam analisisnya kita akan menghitung atau mengidentifikasi eksternal yang terjadi di sekitar galian, gitu ya, misalnya katakanlah areanya 5 hektar gitu ya. Apakah di situ saja dengan dampak di masyarakat sekitar, ya lokasi penggalian, atau kita harus juga menganalisis sampai ke katakanlah tadi ya ada di kawasan hilirnya, ada kawasan pertanian yang tadi bisa terdampak timbunan lumpur atau sampai terdamparian ya waduk Karian karena terjadi pemantauan, atau kita sampai ke sana tuh ke ujung ini ya sungai si ujung ya pesisir yang ada di Laut Utara Pulau Jawa gitu ya. Apakah sampai sana padahal galian C-nya cuma 5 hektar yang ada. Nah, ini biasanya akan dikembalikan kepada peraturan yang berlaku. Jadi untuk beberapa kegiatan proyek yang bersifat strategis ya ini biasanya izinnya itu ada di kementerian ya. Jadi izinnya izin pusat terutama untuk kegiatan yang strategis itu yang berdampak besar, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak yang mendalam. Ya, misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir atau kemudian tambang, gitu ya, dan lain sebagainya. Misalnya ini atau yang menyangkut kepentingan antar provinsi, ya. Itu biasanya ada di izinnya ada di pusat ya kementerian. Nah, kementerian ini punya aturan tersendiri tentang cakupan wilayah begitu. Nah, dan juga kalau misalnya ini hanya berdampak di tingkat provinsi atau pemerintah daerah ya, kalau pemerintah daerah biasanya punya perda yang tersendiri. Nah, ini berarti harus dikonsultasikan ya luasan wilayah analisis. Nah, kalau luasan wilayah analisis ini akan menentukan dampak-dampak yang terjadi di wilayah kajian itu apa saja. Gitu. Dan jenisnya itu juga harus diidentifikasi. Itu yang kira-kira. Ya, jadi tidak hanya hitung-hitungan berdasarkan perhitungan bisnis ya, tetapi perhitungan publik. Kemudian setelah itu ada tantangan lain yaitu terkait dengan bagaimana caranya kita memonetisasi ya menyatakan besarnya manfaat dan biaya dalam nilai uang. Ini juga jadi tantangan tersendiri mengingat tadi ya tidak semua eksternalitas itu ada nilai pasarnya ya. Jadi ini juga menjadi permasalahan ya kayak misalnya tadi dampaknya misalnya terjadi kerugian karena sawahnya gagal panen gitu ya karena tertimbun lumpur. Ini mungkin bisa dihitung dari hilangnya potensi kehilangan produk ya. Biasanya ini kalau tidak gagal panen dapat sekian itu lebih bisa dihitung ya. Nah, tetapi kalau misalnya dampaknya adalah tadi ya meningkatnya ancaman keselamatan lalu lintas. Ya, risiko kecelakaan meningkat. Gimana cara menghitung risiko? Itu harus dikuantifikasi ya. Ya, penurunan kesehatan. Nah, itu makanya kemudian kita biasanya akan banyak melakukan kegiatan tadi ya penilaian dari eksternalitas menggunakan teknik orang pasar. Ya, nanti kita akan belajar minggu depan ya mungkin ya bagaimana teknik valuasi dengan pendekatan-pendekatan non pasar. Nah, kemudian ada teknik yang paling subjektif yaitu willingness to pay, yaitu dengan cara kita menanyakan kepada orang yang terdampak berapa nilai kompensasi yang mau ditanggung gitu ya willingness to pay atau willingness to accept, keinginan membayar atau keinginan menerima sejumlah uang ya karena adanya perubahan tingkat kesejahteraan kehilangan
manfaat atau menerima manfaat yang lebih besar gitu ya. Nah itu tapi nanti kita ini menjadi alternatif terakhir ya, karena memang dia sangat subjektif ya, ada banyak bias yang lebih terjadi. Nah itu ya tantangannya. Jadi tadi ya data dalam membangun asumsi dasar itu seringkali tidak lengkap. Nah kalau tidak lengkap maka kita harus turun langsung ambil data primer, kita survei ke lapang, kita pernah observasi duit lagi gitu ya. Kalau sebenarnya itu jadi mahal karena tadi untuk data-data awal membangun asumsi itu juga membutuhkan dana yang cukup besar. Yang kedua adalah mengidentifikasi ya dan mengkuantifikasi dari manfaat dan biaya tambahan ya. Jadi lingkupnya itu sampai sejauh mana, apa saja yang teridentifikasi, bagaimana mengkuantifikasinya. Kemudian tantangan yang ketiga adalah bagaimana kita memonitorisasi dampak. Nah, ini keunggulan dan keterbatasannya dari benefit cost analysis ya. Keunggulannya tentu saja karena tadi ya seluruh eksternalitas biaya manfaat ini bisa dinyatakan dalam satu ukuran yang sama, yaitu dalam bentuk moneter ya, uang, rupiah, dolar ya, sehingga bisa ditambahkan ya. Kemudian memungkinkan melihat manfaat biaya ya terhadap masyarakat secara keseluruhan, apakah dia memberikan kesejahteraan, bisa menyimpulkan ya dari banyak dampak ini yang macam-macam ini disimpulkan sebenarnya kalau begitu masyarakat itu lebih sejahtera atau enggak sih gitu kan. Jadi disimpulkannya bisa satu. Kemudian yang ketiga adalah membentukkan analisis dapat membandingkan program secara luas dalam lapangan. Jadi kita bisa terapkan ya kira-kira ya menjadi data empiris ya. Oh ternyata bahwa kalau kita melakukan penambangan dengan luas sekian untuk jenis tambang tertentu, ini dampaknya biasanya gitu ya akan mengakibatkan begini gitu ya. Maka kemudian kalau di tempat lain akan dilakukan jenis penambangan yang sama dengan situasi kondisi masyarakat yang sama itu bisa diperkirakan dampaknya. Maksudnya begitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian keterbatasannya, nah karena ini tadi ya orientasinya sangat eksklusif pada aspek ekonomi, gitu ya, terhadap efisiensi ekonomi, ini seringkali bahwa kriteria ini tidak bisa menggambarkan keadilan ya. Dari aspek kriteria keadilan ini seringkali menjadi kurang terlihat ya, karena tadi semuanya dari kacamata efisien ya. Jadi kriteria keadilan menjadi tidak berarti atau tidak dapat diterapkan. Ya, karena menganggap bahwa semua wilayah kalau itu ada misalnya masyarakat gitu ya, maka semua masyarakat dengan berbagai kelompok itu dianggap sama kekuatan begitu. Kemudian yang kedua, nilai uang tidak cukup untuk mengukur daya tangkap atau responsiveness. Ya, dampaknya itu biasanya kan akan berbeda-beda untuk setiap individu atau setiap kelompok masyarakat. Ada masyarakat-masyarakat yang sangat bergantung kehidupannya terhadap sumber daya alam tersebut yang akan kita eksploitasi misalnya. Misalnya seperti masyarakat adat ya, yang begitu tergantung mata pencahariannya, dia dapat kehidupannya ya, bahan makanan dan lain sebagainya diperoleh dari hutan gitu. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak terlalu bergantung terhadap hutan karena dia punya kegiatan lain ya sebagai sumber mata pencahariannya. Nah, maka kemudian kalau terjadi konversi ya, misalnya akan dikonversi hutan ini menjadi kawasan perkebunan sawit yang dikuasai oleh perusahaan tertentu. Nah, maka yang paling mendalam dampaknya itu kan masyarakat adat ya. Berbeda dengan masyarakat yang mungkin di luar masyarakat adat yang hanya yang menjadikan hutan ini sebagai penghasilan tambahan gitu ya. Nah, tetapi di dalam analisis
Identity analisis ini dianggap sama ya, semua kelompok masyarakat atau individu masyarakat ini dianggap sama ya. Jadi kadang-kadang tadi ya, dalam mengukur daya tanggap ini dianggap sama ya. Kemudian kelemahan yang ketiga ya adalah bahwa ketika harga pasar tidak ada bagi barang atau jasa yang dihasilkan ya, barang ya, baik produk atau jasa yang dihasilkan. Nah ini seringkali memang tadi ya alternatifnya adalah dengan cara willingness to pay ya, pendekatannya, kesediaan membayar. Nah padahal tadi willingness to pay itu kita menanyakan langsung kepada individu ya, responden kita, berapa dia mau mendapat kompensasi. Nah ini sangat subjektif dan banyak sekali kelemahannya. Yang pertama adalah dari instrumennya. Seringkali ketidaktepatan instrumen. Apalagi kalau ilmu itu biasanya kita membuat pasar hipotetik ya. Membuat gambaran tentang kondisi yang kita tawarkan. Ya, kalau misalnya gitu ya, dapat diperbaiki ya situasi kondisinya, dan Bapak itu mendapat tingkat kenyamanan seperti bla 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 gitu ya. Kira-kira Bapak mau mengkompensasikan atau ikut turun berapa gitu. Nah itu biasanya akan terjadi kesalahan. Oke. Kemudian yang kedua bahwa latar belakang dari responden itu berbeda-beda. Ya, dari tingkat pendidikannya, dari budayanya, sehingga persepsi seseorang terhadap pertanyaan yang sama yang diajukan antara individu A dan individu B itu akan berbeda. Nah, itu akan mempengaruhi tadi penilaian ya terhadap sumber daya tersebut. Ya, untuk seseorang mungkin ini menjadi penting sekali, bagi orang lain itu tidak yang penting. Ya, biasanya itu individunya. Kemudian dari yang ketiga dari si enumeratornya. Ya, orang yang melakukan wawancara itu kadang-kadang kan punya skill yang berbeda. Apalagi jika si pewawancara ini adalah orang yang dibayar. Ya, karena tingkat kepentingannya biasanya akan rendah. Nah, maka skill, tampilan, kemudian pemahaman dari enumerator untuk kemudian mendeliver ya, menyampaikan pesan, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Ya, ada orang yang kemudian menjelaskan ketika langsung nangkep, tapi ada juga orang yang kalau nggak ngerti ya inti dari apa yang ditanyakan, jadi yang diajak ini juga nggak ngerti ini ngomong apa sih gitu kan. Nah itu akan memberikan tadi ya respon yang berbeda, responnya pasti akan berbeda, jadi banyak kelemahannya sehingga nanti teman-teman melakukan penelitian ya atau kajian atau nanti suatu saat teman-teman terlibat dalam AMDAL misalnya. Nah, maka tadi kalau bisa gitu ya willingness to pay ini menjadi alternatif terakhir untuk memonitor.
Baik, bisa disimak kembali suara saya? Bisa disimak kembali suara saya? Oke. Bisa disimak suara saya, Mbak Siva? Mbak Siva ada di sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi saya terpental atau memang tertutup? Yang terpental ya kayaknya. Baik. Ada pertanyaan? Jadi saya sama jadi perhatikan ternyata bahwa besok lebih lebih menantang ya dibanding dengan kita melakukan kegiatan analisis biaya manfaat pada unit bisnis ya, karena kita harus mengubah kacamata kita dari keuntungan yang bersifat finansial menjadi keuntungan atau biaya yang bersifat gitu ya. Jadi tantangannya tadi menentukan batasan analisis ya, jadi kita harus sangat menentukan cakupan wilayah kajian ya, karena ini nanti akan menentukan ya dampak-dampak yang harus kita identifikasi. Nah, setelah itu kita juga punya tantangan nih dalam mengkuantifikasi tadi ya eksternalitas yang sudah kita identifikasi harus kemudian dihitung berapa satuan misalnya tingkat peningkatan lalu lintas tadi misalnya. Kemudian ancaman penurunan kesehatan, nah itu semuanya harus dikuantifikasi ya, berapa jumlahnya. Nah, itu kan menantang ya, jadi nanti konversi ke dalam menggunakan uang harus pakai pendekatan apa, karena tidak semua eksternalitas itu punya nilai pasar gitu ya. Nanti setelah itu baru memperbandingkan sisi rasionya. Nah, dalam perbandingan tadi kita harus ingat bahwa biaya dan manfaat yang kita hitung diperoleh dalam satu tahun ya, tetapi tadi dalam pemanfaatan sumber daya ada yang kalau dan itu sampai 50 tahun, sampai 100 tahun, 30 tahun. Paham sekali ya, karena kita teman-teman jadi kelayakan ya bahwa Rp1 tahun ini itu berbeda dengan Rp1 tahun akan datang. 10 tahun, apalagi 50 dan tapi rupiahnya pasti akan berbeda. Sehingga sebelum diperbandingkan, kita perlu present value ya dari nilai yang sudah termonetarisasi. Setelah itu kita tahu bahwa di sepanjang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam tadi selama 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun itu akan ada banyak jadi ya, contoh kayak dirancang untuk 100 tahun ternyata umurnya cuma 50 tahun karena tadi ya misalkan gas ya, sehingga air yang masuk debitnya menjadi lebih kecil atau kemudian terjadi pendangkalan dan lain sebagainya, sehingga kita perlu buat perhitungan dengan asumsi dasar yang direvisi atau kita sebut sebagai analisis sensitivitas ya. Kita bikin skenario kalau misalnya umurnya tidak sampai 100 tahun, bagaimana 50 tahun,
kira-kira bagaimana cost benefit gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa simpulkan, kita buat rekomendasi kebijakan. Kira-kira seperti itu ya, tantangan dalam kita melakukan benefit cost analysis pada pemanfaatan sumber daya alam. Nah, tadi ya tantangannya bagaimana menentukan biaya dan manfaat. Ini jadi konsepnya kelihatannya sederhana ya, tetapi tantangannya cukup lumayan ya, dari bagaimana mengidentifikasi dampak. Nah, maka ini batasan itu menjadi penting ya, batasan wilayah kajian, batasan aspek-aspek yang akan diidentifikasi itu menjadi penting. Nah, yang penting lagi bahwa semakin lengkap dampak itu kita identifikasi sebenarnya semakin bagus ya. Tetapi juga kita harus mengikuti prinsip ekonomi juga ya, bahwa kajian AMDAL ini atau kajian benefit cost analysis ini jangan sampai besar pasak daripada tiang ya, karena kajiannya harus hati-hati banget gitu ya, sehingga datanya harus lengkap, harus banyak survei, harus melibatkan banyak tim ahli ya, itu jadi banyak banget gitu ya. Tetapi untuk kajian AMDALnya ini menghabiskan uang modal untuk kegiatan pemanfaatan, jangan sampai juga ya. Jadi jangan sampai habis duluan untuk kajian-kajian ini. Jadi sebisa mungkin juga kita efisiensi biaya. Artinya bahwa dalam menentukan dampak kita harus sortir gitu ya, mana yang penting atau mana yang tidak penting. Maka di dalam AMDAL juga biasanya ada kriterianya ya untuk men-screening ya, mana yang jadi dampak penting, mana yang jadi dampak tidak penting. Nah, yang dampak tidak penting ini mungkin bisa kita abaikan. Jadi kita fokus pada dampak-dampak yang penting ya. Jadi nanti ada dampak penting hipotetik, lalu yang berdasarkan dugaan-dugaan ya. Nah, tapi hipotetik ini harus kemudian dibuktikan. Benar nggak? Kalau secara hipotetik itu tidak terbukti, maka dia tidak bisa dimasukkan ke tanggungan. Jadi ada kajian. Nah, ada beberapa kriteria ya dalam menentukan apakah dia dampak penting atau tidak. Ya, ada 8 kalau nggak salah ya. Tetapi salah tiganya adalah yang pertama, apakah dia dampaknya tadi ya mendalam nggak, severity-nya, tingkat severity-nya ya, penderitaannya itu mendalam nggak. Contohnya seperti radiasi ya, apakah ini bahan berbahaya nggak, B3 nggak gitu ya. Walaupun mungkin wilayah yang terdampak itu kecil, tetapi kalau dia menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, nah maka ia menjadi dampak penting. Ya, jadi tingkat kedalaman dari dampak. Yang kedua adalah dari jumlah orang yang terdampak ya, atau luasan dampak. Semakin luas ya, semakin tidak terkendali atau yang kita sebut sebagai spillover dampak ya, jadi bleber gitu ya kalau orang Jawa bilangnya. Nah, maka ini dampaknya menjadi dampak penting. Ya, tetapi kalau bisa terlokalisir, bisa dikendalikan luasannya, maka ini belum disebut sebagai dampak. Jadi contohnya ya, walaupun dia tidak sampai menimbulkan ancaman jiwa misalnya ya, tetapi ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Contoh seperti kemarin, misalnya menambah bahan tertentu ke dalam bahan bakar yang pertalite ditambah dengan etanol misalnya ya. Dia walaupun nggak sampai kemudian ada korban jiwa begitu ya, tetapi ini kan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia begitu ya. Bensinnya jadi cepat rusak, mesin cepat rusak, kemudian berebut begitu ya, harus nguras tangki bensin, bawa tiup lagi, seperti yang saya juga kemarin yang sempat nguras tangki bensin gitu. Lumayan juga. Nah, itu maka kemudian itu juga bisa masuk dampak. Yang tiga ciri lain adalah apakah dia dampak ini dirasakan sementara. Ya, misalnya seperti tadi ya, pembangunan dam. Nah, maka hilir mudiknya
mengangkut misalnya ya bahan-bahan bangunan itu kan menimbulkan tadi kebisingan, polusi misalnya ya. Tapi begitu dahnya selesai itu udah nggak ada, itu berarti sementara. Tetapi untuk galian C, hilir mudiknya kami yang hilir mudik dan menimbulkan jangka waktu yang panjang gitu ya. Nah ini bisa disebut sebagai penting karena ini dirasakan pada jangka waktu yang lama. Ya, jadi tiga ini yang lain eh, mungkin nanti bisa dibagi sendiri. Nah itu kemudian jadi batasannya perlu hati-hati, kemudian mengatakan dampak secara kuantitatif. Nah, mengukur manfaat dan biaya ini agak sulit dilakukan ya. Tadi bagaimana mengkuantifikasi dalam bentuk satuan untuk tingkat keselamatan lalu lintas misalnya. Ancaman lalu lintas. Satuannya apa gitu ya. Belum lagi nanti dimonetarisasi. Nah, itu ya jadi itu yang cukup menantang. Nah, caranya ya, tadi kalau yang untuk batasan, oke lah itu ada aturannya ya, ada screeningnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memonetarisasi, mengidentifikasi. Nah, cara menentukan biaya dan manfaat mungkin panduan yang pertama adalah kita coba identifikasi. Apakah manfaat biaya yang diterima ini bersifat real, memang betul-betul dirasakan, muncul akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam itu, atau hanya bersifat semu. Ya, manfaat atau biaya semu. Manfaat biaya semu ini adalah manfaat yang atau biaya yang muncul pada satu pihak tetapi hilang di pihak lain. Jadi sifatnya hanya bergeser saja ya di dalam wilayah yang sama. Contoh misalnya banjir ya di perkotaan tertentu misalnya, biasanya perumahan nih. Perumahan tertentu mengalami banjir. Maka karena banyak duitnya nih perumahan ya, maka kemudian dia memutuskan untuk bikin tanggul atau kemudian meninggikan kawasan perumahan ini. Ya, nah maka kemudian proyek dalam tanda kutip ya kegiatan meninggikan perumahan atau membuat tanggul ya di depan katakanlah gerbang ini memang bermanfaat ya, artinya dia eksternalitasnya adalah dari bebas banjir, tetapi ini sebenarnya sifatnya hanya memindahkan banjir dari perumahan ke karena perkampungan belakang perumahan, karena bisa jadi makin dalam ya, karena biasanya terdistribusi dengan merata, sekarang ini semua dibebankan ke wilayah belakang perumahan. Nah, ini contohnya adalah biaya semu ya, manfaat atau biaya semu akibat teralihkannya banjir ya dari wilayah perumahan ke perumahan sebelah gitu. Atau mungkin seperti misalnya teman-teman kalau ada mall baru ya di Serang itu kan mallnya ada dua ya kalau nggak salah ya, ada MOS, ada Ramayana. Jadi ya, tiba-tiba ada investor yang akan membuka mall setara dengan Lipo Karawaci, mall Lipo Karawaci. Gitu. Nah, maka yang terjadi mungkin akan ada euforia ya pada saat mall dibuka ya, semua orang belanjanya ke mall yang baru ya, dan mall sama Ramayana jadi sepi. Karena sebenarnya karena tadi ya jumlah penduduk di Serang dan sekitarnya itu ya segitu-gitu aja. Daya beli juga segitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Jadi ini hanya memindahkan pengunjung mall ke mall yang baru gitu ya. Jadi ini hanya geser aja. Nah, yang seperti itu tidak kita hitung. Ya, di dalam pemanfaatan sumber daya alam juga seperti itu. Ya, jadi yang dihitung yang memang betul-betul hadir dan pergi. Ya, karena adanya pemanfaatan sumber daya alam. Nah, biaya dan manfaat real sendiri nanti kita bisa identifikasi ya berdasarkan apakah dia manfaat yang atau biaya yang langsung muncul ya dari kegiatan itu atau tidak langsung. Ini kita sebut sebagai biaya manfaat sekunder. Kemudian bisa kita setelah kita identifikasi primer sekunder, kita kelompokkan lagi ya dari primer ini mana yang tangible, mana yang intangible. Dari yang sekunder ini mana yang tangible, intangible. Kita gitu.
Nah, mungkin ini gambarannya ya, contohnya ya. Misalnya untuk proyek pembangunan bendungan, ya, untuk menyediakan air irigasi sepanjang tahun bagi 8.000 hektar sawah misalnya. Nah, ini maka air irigasi yang bisa dinikmati sawah selama sepanjang tahun, nah ini adalah manfaat langsung ya. Nah, sedangkan manfaat tidak langsung adalah manfaat dari hasil sampingan. Ya, bahwa ternyata dengan adanya bendungan ini bisa mengendalikan banjir di kawasan hilir. Karena pada saat musim hujan, ya, debit air tinggi ini masih tertampung di bendungan. Ya. Sedangkan pada musim kemarau ini tetap dirilis ya secara perlahan. Nah, maka tadi dampak penanggulangan banjir gitu ya di kawasan hilirnya adalah manfaat tidak langsung. Nah, bagaimana cara kita mengkuantifikasi dampak penanggulangan banjir? Nah, itu juga jadi tanda tanya ya. Bagaimana cara kita menghitung penanggulangan banjir itu dengan cara kita melalui pendekatan kan biasanya kalau banjir itu akan ada kerugian ya. Kerugian karena kalau banjir biasanya wabah penyakit ya, diare, batuk pilek, kemudian gatal-gatal. Nah, ini keluar duit tuh masyarakat untuk berobat. Kemudian kalau banjir apa benda banyak yang rusak. Nah, tiap tahun begitu. Nah, maka manfaat dari penanggulangan banjir itu bisa kita perci dari hilangnya biaya yang ditanggung oleh masyarakat akibat kerugian banjir. Nah, kita bisa identifikasi ya dari tadi biaya kesehatan, biaya bikin tanggul depan rumah tuh biar nggak kebanjiran, biar air nggak masuk ke rumah. Kemudian dari biaya apalagi biaya meninggalkan rumah, misalnya preventif ya, contohnya. Kemudian untuk biayanya ya ada biaya langsung yaitu biaya pembangunan bendungan itu sendiri ya semen, pasir, ya biaya bangunan dan juga tenaga kerjanya, kemudian ada biaya pembebasan lahan ya untuk dijadikan bendungan. Kemudian ada biaya tidak langsung, misalnya pemindahan penduduk ya, karena harus direlokasi mengejar waktu, ini belum siap, masyarakat tadi udah dapat kompensasi, tetapi mungkin kemudian harus dipindahkan dulu sementara, ada kemungkinan atau harus menyewakan rumah, atau tadi ya bantuan untuk transportasi tadi, ya. Kemudian juga biaya-biaya tidak langsung lainnya, hilangnya hutan, kebakaran hutan tadi ya, fenomena, kekayaan alam hayati misalnya, kemudian hilangnya sawah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah biaya tidak langsung. Kemudian ada manfaat tangible dan intangible. Jadi kalau tangible itu yang kasat mata ya, kelihatan gitu ya. Nah, kalau yang kasat mata ini biasanya umumnya ada harga pasarnya. Jadi ini lebih mudah ya. Nah, yang sulit ini yang cukup menantang adalah manfaat atau biaya yang bersifat intangible. Nah, ini biasanya nggak ada harga pasarnya nih. Jadi agak sulit ya. Contohnya kalau dalam kasus bendungan ini, kalau yang tangible benefit, itu tadi ya ada kenaikan produksi tadi sawah yang diirigasi tadi ya. Nah, maka ini bisa dari peningkatan hasil produksi sawah. Terus ditambah lagi dengan hasil misalnya karamba ya. Biasanya kalau ada bendungan ini bisa dijadikan sebagai tempat perikanan gitu ya. Produksi ikan, nah, ini dari produksi ikan jadi berapa dan seterusnya. Gitu. Nah, sedangkan yang intangible adalah misalnya keindahan dari bendungan. Nah, biasanya kalau bendungan ini bisa dijadikan tempat wisata. Nah, maka kemudian keindahan dari bendungan ini menjadi daya tarik wisata yang bisa didekati nilainya dengan cara cost method biaya perjalanan. Nah, orang berwisata ke bendungan ini keluar duit berapa ya untuk bisa menikmati, mulai dari biaya transportasi, biaya mungkin ada tiket masuk, biaya jajan di sana, beli oleh-oleh,
Kalau ada yang sampai nginep misalnya ya, ada ingin apa kayak misalnya Gideon gitu, nah biasanya banyak ya yang nginep ya karena harus dari Jakarta ke Malaysia. Nah itu semuanya di total ya, semua pengunjung rata-rata pengeluarannya berapa dikalikan dengan jumlah kunjungan dalam 1 tahun. Nanti kita juga akan belajar ya. Kemudian untuk biaya tangible ya biaya pembangunan bendungan untuk bebas tadi ya biaya pemandangan hutan. Nah, ini biasanya tantangan terkendala. Terus kemudian tadi peningkatan ancaman karena hilir mudiknya truk tronton ya untuk membangun bendungan dan sebagainya. Ini contoh. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya dalam mengidentifikasi biaya manfaat ya untuk keperluan analisis biaya manfaat kita bisa bagi tadi ya biaya real dan biaya semu yang kita abaikan ya. Kemudian biaya realnya ada langsung tidak langsung berwujud dan tidak berwujud. Jadi semuanya kemudian kita identifikasi berdasarkan tadi ya cakupan wilayah kajian. Ya, semua kita identifikasi dan perlu kita kuantifikasi ya. Berapa unitnya, kemudian dikalikan dengan harga. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk mengkuantifikasi tadi ya, memonetarisasi ya biaya atau manfaat, maka kita bisa ada banyak sih sebenarnya ya metodenya ya. Ada monasi, ada macam-macam ya. Tetapi ini coba saya tampilkan dari monasinya saja ya. Monasinya bahwa untuk memonetarisasi kita bisa menggunakan berdasarkan perilaku yang aktual dan berdasarkan perilaku yang potensial. Potensial berarti belum terjadi ya, tapi diperkirakan gitu. Nah, sedangkan perilaku yang aktual ini berdasarkan perilaku manusia dalam usahanya ya, memperoleh atau menghilangkan biaya atau memperoleh manfaat. Saya dari efek produksi tadi ya, dari peningkatan produktivitas sawah, ya, kemudian dari efek kesehatan tadi ya, hilangnya banjir ya karena ada kendali dari dam misalnya ya, maka tadi manfaat yang diperoleh adalah dari biaya berobat kalau lagi kebanjiran itu berapa misalnya ya. Kemudian ada biaya defensif, ini adalah biaya untuk mempertahankan ya dari eksternalitas yang ada. Ya, ada preventif pencegahan. Ya, ini dari perilaku orang mengeluarkan biaya ya untuk kesehatan, defensif, preventif ya, atau manfaat dari produksi. Kemudian ada pasar implisit ya tadi ya secara tidak langsung ya misalnya tadi ya untuk menikmati keindahan alam daya tarik ini objek wisata bisa didekati dari biaya yang dikeluarkan untuk menikmati keindahan objek wisata ya atau perbedaan upah atau nilai kepemilikan. Nah ini biasanya berdasarkan dari kualitas intrinsik ya dari sumber daya alam tersebut. Ya misalnya lahan. Nah, lahan pertanian kenapa dengan luasan yang sama, dengan tingkat kesuburan yang sama, tetapi kalau yang satu lebih mahal, karena yang satu lebih dekat dengan jalan raya, kalau yang satu lebih dekat dengan sumber air misalnya, irigasi, itu berarti lokasi strategik itu akan memberikan nilai yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak memiliki. Ya. Atau perbedaan upah ya untuk kenapa PNS yang bekerja di Pulau Jawa, yang bekerja di Pulau Jawa itu gajinya beda dengan yang ditugaskan di IKN. Ya, karena tadi ya ada ketidaknyamanan, kenyamanan tingkat kenyamanannya berbeda ya sehingga tadi ya lokasi ini ada nilai intrinsiknya gitu atau barang pasar pengganti. Nah, pasar pengganti ini seperti misalnya tsunami ini bisa dicegah ya dengan satu tembok
beton ya, seperti yang dibangun oleh Jepang ya. Karena di Jepang ini sering banget tsunami ya. Sehingga mereka membangun tembok beton dengan tinggi kalau nggak salah 15 meter dengan panjang 100 sekian kilometer. Nah, ini habis sekian triliun yen ya. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri tembok beton ini bisa sama fungsinya dengan hutan mangrove dengan ketebalan tertentu ya. Dengan ketebalan tertentu, hutan mangrove ini punya fungsi yang sama dengan tembok beton pencegah tsunami yang ada di Jepang. Maka tadi nilai dari hutan mangrove ini sebagai pencegah tsunami begitu ya, itu bisa disepadankan dengan tadi tembok beton yang dimiliki Jepang dengan tinggi 15 meter dengan panjang sekian gitu ya. Nah, kemudian ada berdasarkan perilaku potensial, ada biaya pengganti dan proyek bayangan. Nah, ini berarti belum terjadi ya. Atau yang tadi, yang paling terakhir adalah kontingensi, CVM, nanti kita belajar ya, Continuous Valuation Method, ya, dengan cara kita menanyakan. Tapi tadi ya, karena ini sangat subjektif, maka kalau bisa ini menjadi alternatif terakhir dalam memonitorisasi biaya manfaat sosial. Ya, kalau bisa kita cari dulu nih, paling paling tepat itu kita gunakan dulu yang pasar konvensional. Kalau pasar konvensional nggak ada, baru pakai pasar implicit ya. Dan yang terakhir adalah alternatif terakhir adalah dengan CVM, dengan diagnostik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini teknik efek nanti rinciannya ya. Ada produksi ya berdasarkan hasil yang dihasilkan, misalnya tadi mangrove ini menghasilkan peningkatan hasil ikan ya, udang, kepiting, ikan itu biasanya akan meningkat jumlahnya karena tempat pemijahan ya mangrove itu. Kemudian belum lagi kayu mangrove itu tahu ya, ini kualitasnya super gitu ya, dia punya nilai yang lebih tinggi dibanding dengan kayu untuk dibikin arang ya, arangnya kualitasnya itu lebih tinggi dibanding kayu biasa gitu ya. Nah, ini contoh peningkatan produksi. Kemudian ada kesehatan tadi ya, kalau banjir atau emisi polusi ya, gas tertentu menurunkan kesehatan masyarakat, ini berarti biaya yang harus ditanggung akibat polusi, pencemaran, banjir dan lain sebagainya. Didekatinya dari biaya berobat gitu ya, vitamin yang harus dikeluarkan gitu ya. Biaya pertahanan yaitu terkait dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan kualitas sumber daya, misalnya air gitu ya. Kan biasanya harus ada kriteria tertentu ya, tidak berbau, tidak berwarna, gitu kan, seterusnya, tidak mengandung zat berbahaya. Nah, ini karena kalau itu masih belum memenuhi standar, kita perlu ekstra ya, beli filter ya, ini tidak dilakukan kayak di rumah ya, kita pakai filter ya, karena memang kadang pada momen-momen tertentu jadi keruh. Nah, ini maka biaya mempertahankan kualitas air agar bisa layak dikonsumsi, ini biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Nah, biaya pencegahan adalah teknik penilaian jasa lingkungan terkait dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah degradasi lingkungan. Ya, tadi ya, untuk lahan-lahan yang dibuka untuk kegiatan pertanian intensif, nah untuk mencegah agar topsoilnya nggak kebawa air, dibuat teras miring atau dibuat mulsa dan lain sebagainya. Maka biaya untuk mencegah kerusakan lahan ini tadi kan berupa biaya untuk membuat teras miring dan seterusnya. Ini travel cost method untuk diterapkan di sumber daya alam yang dijadikan objek wisata. Kemudian perbedaan upah tadi ya, karena perbedaan kualitas lingkungan. Ini bisa dari upah ya, perbedaan upah.
Biasanya upah orang-orang yang bekerja di lingkungan yang tidak nyaman itu biasanya akan dibayar lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang bekerja di lingkungan yang lebih nyaman. Ya, jadi kualitas dari lingkungan ini bisa didekati dari perbedaan upah. Atau bisa berdasarkan hedonic price ya istilahnya, untuk lokasi-lokasi yang strategis gitu ya, atau lokasi yang punya value yang tinggi, seperti ada siapa nih, rumah siapa nih yang di Sukabumi ya, ini rumahnya biasa, rumah panggung kayu sederhana di kampung, tidak bisa masuk mobil gitu ya, tapi nilainya pernah ditawar sampai 2 miliar karena pemandangannya yang begitu cantik. Atau mungkin misalnya terkait dengan properti yang berada di lokasi yang strategik ya, di SCBD misalnya ya. Padahal sama mungkin ya, ruangan apartemen dengan luas studio gitu ya. Kenapa di SCBD lebih mahal dibanding dengan apartemen yang sama di BSD misalnya. Atau seperti rumah ya, di perumahan dengan tipe yang sama, bentuk rumahnya sama, warnanya sama gitu ya. Tetapi yang menghadap timur kenapa lebih mahal dibanding dengan yang menghadap ke utara? Bukan bukan ini ya, bukan feng shui ya, tetapi karena memang kalau menghadap timur itu pencahayaannya lebih baik. Kalau sore itu nggak kepanasan karena tembok rumah sebelah yang kepanasan gitu ya, tapi ini kena matahari pagi, kemudian sirkulasi udara lebih bagus dan lain sebagainya. Ya, jadi ini terkait dengan nilai intrinsik yang ada pada properti atau nilai barang pengganti tadi ya. Teknik penilaian berdasarkan pada nilai atau harga barang untuk penyediaan barang-barang pengganti jasa lingkungan. Jadi misalnya tembok beton gitu ya untuk tsunami misalnya. Kemudian kalau teknik pasar artifisial ini yang dilakukan di CPM ya, artinya valuation method dengan membuat pasar atau barang jasa yang seolah-olah ada dalam CPM disebut sebagai pasar hipotetik ya. Kalau misalnya gas ini diperbaiki atau misalnya ada perbaikan bendungan ya, dia bapak dan ibu tidak kebanjiran lagi misalnya, bapak dan ibu mau urus berapa. Nah ini kan sesuatu yang belum terjadi ya, tetapi digambarkan dan divisualisasikan, ada kemudian ditawarkan kepada si responden itu mau bayar berapa untuk memperoleh manfaat atau menerima kompensasi ya untuk menanggung penurunan kualitas kesejahteraan. Misalnya mau dibikin tempat pembuangan akhir di sekitar wilayah tertentu. Nah, maka kemudian masyarakat di setempat itu yang akan dijadikan tempat pembuangan sampah akhir kan harus dapat kompensasi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ini nanti akan membuat TPA, pemukiman apa jalan depan rumah Bapak nanti akan jadi jalur untuk hilir mudiknya angkutan pembuangan sampah, kan bau dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu bersedia enggak jika dikompensasi sekian? Oh, enggak mau. Kalau 2 juta, kalau 5 juta gitu dan seterusnya. Itu adalah pasar hipotetik atau pasar artificial. Kemudian teknik biaya pengganti ya, untuk pengganti dari manfaat sosial atau biaya sosial yang diperkirakan secara tidak dapat diperkirakan secara langsung, tetapi diperkirakan. Misalnya seperti wetland atau bahasa lokalnya raya. Raya ini kalau di perkotaan-perkotaan di negara maju ini justru dibuat. Nah, kalau di Indonesia raya ini dianggap nggak penting ya, tempat itu kotor, bau, tidak bermanfaat, jadi kebanyakan diuruk ya. Padahal manfaatnya besar sekali ya. Antara lain dia memiliki fungsi pemurnian air. Jadi antara kualitas air yang masuk ke dalam rawa dengan keluar itu akan jauh sekali perbedaannya. Jadi ini kayak mesin pembersih ya dalam skala yang besar rawa itu. Sehingga memang kalau di
perkotaan ini justru malah memang sengaja dibuat. Nah, maka fungsi dari rawa untuk menurunkan kadar-kadar limbah gitu ya, muatan-muatan yang kita tidak inginkan, terutama kalau di perkotaan itu adalah limbah rumah tangga ya, terutama dari sabun ya, yang biasanya H2S-nya tinggi, kemudian dari limbah-limbah lain organik terutama itu akan dimurnikan di rawa gitu ya. Nah, kalau misalnya fungsi itu diganti dengan IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, maka ini biayanya akan sangat tinggi, biaya instalasinya, biaya pembangunannya, dan biaya operasionalnya. Padahal kalau kita bikin rawa, rawa paling mahal di investasinya saja ya. Setelah itu biar alam yang berjalan gitu ya, melakukan fungsinya. Nah, maka value nilai dari rawa sebagai fungsi pemurni air itu bisa didekati dengan nilai membuat instalasi pengelolaan air limbah dengan fungsi yang sama. Kira-kira begitu ya. Kemudian ada proyek bayangan. Jadi contohnya adalah teknik pengelolaan untuk mengukur nilai lingkungan terkena dampak dari proyek asli dengan jalan membuat proyek bayangan untuk mengganti aset lingkungan. Ini contoh misalnya hutan kota begitu ya. Nah, hutan kota misalnya ini harus dibongkar, harus dialihfungsikan karena ada kepentingan tertentu ya. Nah, maka kemudian nilai dari hutan kota ini bisa didekati dengan kalau kita bikin hutan kota dengan kualitas yang sama gitu ya, hutan hulunya, fasilitasnya, itu butuh duit berapa gitu. Nah, sama juga dengan LP2B, kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lahan lindung, ya, produksi pangan. Nah, maka kalau misalnya di Undang-Undang LP2B ya, setiap 1 hektar yang kemudian terkonversi itu harus digantikan dengan 1 hektar yang sama di wilayah administrasi dengan tingkat produktivitas yang sama. Nah, jadi kalau misalnya Kabupaten Serang itu lahan LP2B-nya harus dialihfungsikan menjadi lahan lain, maka Kabupaten Serang harus mengganti sawah LP2B tersebut dengan sawah lain dengan tingkat produktivitas yang sama di dalam Kabupaten Serang. Tetapi kalau di Kabupaten Serang udah nggak ada lagi, maka dia harus menukar guling dengan pencetakan sawah baru di luar Pulau Jawa dengan rasio 5 kali lipat. 1 hektar LP2B hilang di Jawa harus diganti dengan 5 hektar di luar Pulau Jawa. Tetapi ini biasanya ada rasionya ya. Untuk Sumatera ya, kalau Sumatera bagian barat, utara ini mungkin tingkat produktivitasnya masih agak tinggi ya. Nah, kalau yang paling tinggi kan memang Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ya. Kalau Banten kita masih sama dengan Sumatera. Ya, nah ini berarti masih relatif sama. Tapi kan misalnya harus diganti di Papua misalnya. Nah, ini tingkat produktivitasnya masih sangat rendah ya, sehingga luasannya juga harus lebih tinggi. Kalau saya sampai 5 kali lipat gitu. Nah, itu contoh baik-baik. Nah, ini CPM yang terakhir ya tadi ya, dengan cara kita nanya Wanipiro gitu ya. Nah, tadi kelemahannya ada banyak. Nah, ini gambarannya ya, untuk cost benefit analisis dengan pengembangan fasilitas pengolahan sampah. Ini mungkin contohnya kurang tepat ya, karena kita bicaranya sedang pemanfaatan sumber daya alam ya. Nah, ini misalnya cost benefit analisis dalam pemanfaatan galian C misalnya, atau pembukaan lahan sawit misalnya. Nah, maka biayanya ada biaya langsung, biaya tidak langsung ya. Biaya langsungnya tadi dari biaya investasinya, biaya operasionalnya, ya, atau kalau di analisis biaya manfaat bisnis ini fixed cost variable cost plus
biaya investasi ya. Ini ada biaya tidak langsungnya. Nah, biaya tidak langsungnya ini yang biasanya eksternalitas nih. Kayak emisi, kegiatan pengangkutan, kegiatan pengolahan, ini yang langsung ya. Kemudian untuk yang manfaat langsung tidak langsung ini tidak perlu diidentifikasi gitu ya. Nah, ini baru identifikasi ini, belum kuantifikasi. Nah, ini untuk mengkuantifikasi, membuat moneter ya, mengkonversikan ke dalam moneter, maka tadi emisi kegiatan pengangkutan. Nah, emisinya apa? Misalnya peningkatan CO2. Nah, CO2 itu kalau teremisikan harganya berapa? Kita bisa pakai pendekatan transaksi perdagangan karbon misalnya. Misalnya, ini teknik kuantifikasi dan teknik valuasi yang gitu ya. Nah, ini gambarannya ya, hasilnya ini existing itu yang didasarkan pada asumsi dasar jika tidak ada hal-hal yang di luar dugaan meleset ya. Sedangkan kita tahu sepanjang umur proyek atau umur pemanfaatan itu pasti akan ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang membuat asumsi dasar itu tidak berlaku. Nah, maka kita buat skenario ya, skenario A, skenario B, dan seterusnya. Dan tadi dalam memperbandingkan kita perlu libatkan konsep dan value of money. Mengingat tadi ya, pemanfaatan sumber daya alam tentunya tidak diperoleh dalam 1 tahun yang sama, ya, tetapi rentang tahun yang cukup panjang. Ya, sehingga semua aliran manfaat maupun biaya yang dikeluarkan pada tahun-tahun yang berbeda-beda ini perlu di present value-kan, ya, agar kemudian bisa diperbandingkan dengan bobot yang sama. Kira-kira begitu ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi dalam perbandingannya kita harus mendiskontokan dulu ya dengan mengalihkan aliran benefit maupun cost dengan diskontonya 1/1 plus I pangkat T ya. I atau R itu tingkat suku bunga, I adalah atau T ya di rumus lain itu adalah waktu ya, periode pendiskontan. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Present value manfaat, present value biaya, nanti baru diperbandingkan antara manfaat dan biaya. Kalau ini sudah kelihatan ya, kurang dari 1 ya. Manfaatnya 37, biayanya 68. Ya, minus. Nah, berarti tidak layak. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk resensi. Kita tutup perkuliahan sampai di sini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu minggu depan.